Kalian pernah nggak lagi di luar malam-malam terus lewat bintang jatuh dan refleks menjamin mata, rapatin tangan, komat kamit minta sesuatu? Kayaknya hampir dari semua orang yang denger ini pernah ya, karena dari film, dari lagu, dari kartun waktu kecil kita tanpa sadar diajarin kalau ada bintang jatuh buruan make a wish mumpung belum hilang. Sekarang gue kasih tahu bintang jatuh itu sebenarnya apa dan lagi ngapain sebenarnya. Jawabannya di surat Al-Mulk ayat kelima. Allah bilang gini, walaqad zayyannas sama ad-dunya bimasobiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Kami hiasi langit dunia dengan lampu-lampu bintang maksudnya, dan kami jadikan lampu-lampu itu rujumal lisyayatin, rujum bagi setan-setan. Rujum akar kata yang sama dari rajam, artinya alat pelempar, semacam amunisi, entah peluru, meriam, rudal, anak panah, roket dan sejenisnya ya. Jadi cahaya yang melesat di langit itu senjata metafisik menurut Al-Quran di surat Al-Mulk ayat kelima. Bukan pertanda baik dong sebenarnya. Bukan kiriman semesta. Bukan tanda hijau doamu sekarang lagi bener-bener didengar. Itu lagi ada setan dari golongan jin yang sedang dilempar. Yang lagi naik pengen nyuri informasi, ketahuan terus ditembak. Yang mereka curi bukan harta, bukan rahasia orang. Yang mereka curi adalah kabar tentang apa yang akan terjadi. Bocoran takdir lah. Karena di atas sana ada perkara yang sudah diputuskan di luar free will manusia. Artinya ini sesuatu yang menguasai manusia. Dan ketika keputusan itu turun, para malaikat di langit dunia membicarakannya sebelum satu manusia pun di muka bumi itu tahu. Soal musim kemarau itu tahun depan kapan datangnya, musim hujan kapan, siapa yang akan mati, anak siapa yang akan lahir, siapa yang gagal, kafilah mana yang akan berhasil atau gagal sampai nggak pernah sampai kepada tujuannya. Dan kabar ini siapapun yang punya, yang mendengarkan lebih dulu bisa menjualnya dong. Maka mereka naik, menempelkan telinga di langit-langit mendengarkannya, nguping teman-teman. Dan di satu malam itu merubah semuanya hingga menjadi kemampuan itu terbatas sekali. Hanya bisa didengar satu kata aja. Satu kata doang. Yang bisa dicuri itu satu malam merubah menjadi yang bisa dicuri dari yang banyak menjadi satu kata doang. Dicuri sambil lari sebelum api dilepas ke punggung mereka. Lalu satu kata itu dilemparkan ke teman-temannya, dibawa, dilemparkan lagi ke agen demi agen, ke penyalur demi penyalur, distributor demi distributor, sampai akhirnya jatuh ke telinga seorang agen manusia. Dan manusia itu kerap di kota-kota dipanggil dengan sebutan orang pinter lah, orang paling bijaksana lah, guru spiritual lah, yang didatangi oleh orang yang sebelum berperang, sebelum menikah, ini zaman Arab ya, sebelum ujian kalau di kita, sebelum berangkat berdagang dan lain-lain. Manusia itu mengambil satu kata tadi, lalu mengolah, digoreng-goreng-goreng, dibungkus dengan 100 kebohongan. Ini manusia, ini setan dari golongan manusia, dukun. Lalu orang-orang membantah ketika Rasulullah menceritakan ini ulang. Tapi ya Rasulullah, dukun-dukun itu mengabari kami kadang benar kok. Dan ternyata benar. Nabi menjawab, justru itulah karena yang satu itu benar, orang-orang jadi percaya dengan 100-nya. Secara psikologis para konsumer daripada dukun ini, para orang sakti, orang pintar ini sudah dibikin set up untuk lebih fokus ke satu tebakan yang tepat daripada 100 yang luput. So, kalau bintang itu pelempar setan, pas make a wish bintang jatuh, kita coba kritis ya, atau semacamnya cahaya api gerak, komet dan segala macam. Kita itu sebenarnya lagi minta ke siapa ini? Yang diajarkan sama barat ini minta ke siapa? Ke batunya kah? Ke apinya kah? Atau ke yang lagi ditembakin? Berarti setan dong. Kemana kita minta doa itu? Padahal untuk berdoa kita diajarkan gak perlu nunggu momen, gak perlu nunggu langit cerah, gak perlu nunggu ada yang benda jatuh dari langit, gak perlu buru-buru sebelum cahayanya hilang. Gak ada gitu doa buru-buru. Makin lama makin suka Allah. Pintu Allah dibuka 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 dalam sebulan. Mau diangkot, di ruang tunggu, di lobi rumah sakit, di kasur, jam 3 pagi, jam 1 malam, jam berapapun, gak akan ada antrian, gak akan ada jam operasional, gak akan ada syarat harus nunggu batu lewat dulu dari atas. Sebab Allah selalu ada buat doa kita.
mata. Jin pun ngasih tahu kesaksiannya lewat surat Jin ayat ke-8. Wa ana kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan kami dulu itu duduk-duduk di langit-langit buat nguping, tapi sekarang semenjak Rasulullah lahir nih konteksnya ya, siapa yang nguping panah api udah nungguin dia, ngejar nyamber dia. Titik perubahannya yang menjadi sekarang berarti ada dulu, ada sekarang. Di mana itu titik perubahannya? Itulah malam yang disebut malam Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga WNI semua yang selalu punya kejutan setiap presidennya pidato. Terima kasih udah mampir di channel ini. Dulu dukun-dukun itu sakti banget di Arab bahkan di dunia. Ya era Salman lah kalau kata di dalam anime ya, Salman King gitu. Makanya kisah-kisah zaman dulu sebelum Nabi lahir banyak kisah-kisah sejarah yang dukun, penyihir, magician dan ramalan-ramalannya dia, berikut ramalan-ramalan itu terlibat dalam cerita, dan ramalan itu presisi, tepat. Ada 2 nama dukun ya atau penyihir yang paling top di seluruh jazirah Arab pada saat itu. Namanya Sate yang pertama dan 2 Sheikh. Ini kembar ya, ini kembar. Dan gue mulai dari yang jelasin yang paling gila deh. Bentuk badannya Sate aja itu udah aneh. Orang-orang zaman itu gambarin dia begini. Gue nggak akan nambah-nambahin ya teman-teman ya. Sate itu nggak punya tulang kata orang-orang yang ngelihat dia ya. Karena aku nggak bisa verifikasi, nggak ada fotonya juga. Nggak ada tulang, cuman daging doang. Kayak kantong kulit gepeng yang nggak punya rangka. Nggak ada urat kecuali kepalanya, matanya, dan 2 telapak tangannya. Dia bisa dilipat kayak kain dari kaki sampai leher, seolah bisa digulung tuh. Terus dibawa kayak semacam slime gitu ya di kepala gue denger ini. Rimuru di anime Rimuru Tempest apa itu namanya? Tensura. Bedanya kalau Rimuru kan masih bisa gerak-gerak, masih lompat-lompat, masih bisa menyerupain bentuk yang dia inginin. Lah yang ini kagak bisa. Nggak ada satu badan pun yang bisa digerakin kecuali lidahnya doang. Manusia yang seluruh tubuhnya mati kecuali alat buat ngomong. Ada banyak sebutan medis modern untuk fenomena ini. Ya, misal osteogenesis imperfecta. Ini penyakit tulang rapuh, tulangnya terbentuk tapi patah sendiri sejak sebelum dia lahir. Lalu nyatunya itu dalam bentuk bengkok sampai seluruh rangkanya kehilangan bentuk. Ya, apapun itu nama medisnya. Dan saudara sekabilahnya Sheikh kondisinya beda tapi sama anehnya. Orang nyebutnya dia setengah manusia, bukan setengah manusia setengahnya dewa gitu ya, bukan Hercules ini, bukan. Tapi yang mereka maksud ini Pak, yang setengahnya manusia itu setengahnya dia itu ya setengah kalau manusia dibelah vertikal. Lalu sisinya itu nggak ada. Jadi si Sheikh ini cuma punya 1 mata, 1 tangan, 1 kaki, setengah doang. Setengah lainnya nggak ada. Dan memang arti namanya itu emang gitu. Sheikh itu dalam bahasa mereka, bahasa Arab, artinya belahan. Satu sisi dari sesuatu yang dipecah kalau jadi 2. Ya Sheikh itu. Kalau si Sate tadi dari kata satihah, artinya kantong kulit tempat air tergeletak gepeng di tanah. Dan bentuk fisiknya kayak begitu. Jadi orang-orang ini, 2 orang ini tidak diberikan nama lalu kebetulan lebih begitu. Dia keluar dulu bentuknya kayak gitu lalu dikasih nama untuk mendefinisikan dia. Dan ternyata sakti teman-teman. Terus gimana bang mereka dapat kekuatannya, kok bisa sakti banget tuh? Ceritanya gini, 2 orang ini lahir di hari yang sama, barengan. Dan hari itu kebetulan hari menjelang matinya sakaratul mautnya dukun perempuan yang famous. Ini lagi sekarat nih dukun ini ya. Sebelum perempuan itu mati, dia kumpulin 2 bayi itu, dia ngeludah ke mulut 2 bayi berdua ini. Duh. Terus koit si dukun perempuan ini. Jadi perdukunan itu sejatinya bukan masalah bakat. Ini polanya ya, itu lisensi, dan lisensinya dioper lewat ludah. 1 mati, 2 lahir, kontraknya pindah. Perpindahan jinasab nih, perpindahan kodam diwarisnya ini lewat ludah. Ini kayak film anime Boku no Hero itu ya, dimana All Might ngasih rambut ke Deku, kekuatannya pindah gitu. Tapi ini ludah, ini lebih nggak keren lagi nih. Cuman memang faktanya seperti itu, bahwasanya perdukunan itu ya diwariskan. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian gimana seberapa mereka itu dipercaya, seberapa sakti mereka.
Jadi ceritanya gengs, ada raja di Yaman. Suatu malam dia mimpi buruk. Bukan mimpi biasa, mimpi yang bikin dia itu terguncang. Entah overthinking, anxiety, berguncang, gak bisa mikir, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Dia lalu kumpulin semua dukun, penyihir, peramal, ahli nujum di kerajaannya. Semuanya dikumpulin jadi satu di dalam satu ruangan. Terus dia ngasih syarat, aku mau nanya ke kalian tapi aku gak akan ceritain mimpinya apa. Kalian harus nakwil itu. Kalian yang harus bilang mimpiku itu seperti apa, baru kalian boleh bicara soal takwilnya. Ya mereka protes dong. Ya kali, gila aja Pak Raja, ceritain dulu dong baru kita takwil. Di mana-mana mah begitu. Dan raja itu tahu harus ngejawab apa. Kalau aku cerita duluan, aku nggak bakal yakin sama takwil kalian. Berarti kalian nggak benar-benar sakti dong. Yang tahu takwilnya cuman orang yang tahu mimpinya sebelum aku kasih tahu. Dan itu artinya dia memang layak dipercaya, dia memang sakti. Gila kan? Raja ini nggak begok. Dia tahu dukun itu banyak yang palsu. Kalau kata pesulap merah mah dukun itu cuma 2. Kalau nggak cabul yang ngibul. Tapi ini beda konteks. Ini timelinenya sebelum langit ditutup rapat-rapat dan bintang jadi rujum atau peluru. Jadi dukun-dukun di sini masih sakti, era dukun, era Saman. Kalau di anime ada Saman King gitu ya, bukan Salman, Saman King. Sampai kemudian ya, ketika nggak ada yang jawab nih, sampai Satih didatengin. Datangnya dengan cara digulung katanya, dibawa, dibuka, digelar di depan raja. Itu aneh banget. Dan Satih ini ngomong, tanpa dikasih tahu apa-apa, kamu lihat bara api keluar dari kegelapan jatuh di tanah Tihama. Ini maksudnya tanah Yaman itu ya. Lalu memakan setiap yang bertengkorak. Dan raja itu cuman bisa jawab dengan terkejut, kamu gak salah sedikit pun. Kamu gak salah, sakti. Terus Satih kasih takwilnya. Dan takwilnya itu vonis buat kerajaan raja itu sendiri. Bahwa pasukan dari Habasyah bakal turun nguasain negerinya. Raja itu ngabisin semua yang bisa mereka habisin. Raja itu ngejar terus dong. Kapan? Berapa lama? Siapa yang bakal ngakhirin? Sampai akhirnya dia bertanya sebuah pertanyaan, kekuasaan itu langgeng atau bakal terputus tuh? Dukun itu ngejawab terputus. Siapa yang akan memutuskannya? Dan Satih jawab dari mulut seorang dukun di Yaman, puluhan tahun sebelum malam Maulid Nabi. Sebelum malam Maulid Nabi itu ada seorang nabi yang suci yang akan memutuskan dominasi kekuasaan itu. Yang datang kepadanya, kepada nabi ini, wahyu dari yang maha tinggi. Itulah yang akan memutus dominasi kekuasaannya. Raja itu gak berhenti dong. Dia makin banyak pertanyaan dalam kepalanya. Lalu dia bertanya lagi, dari kalangan siapa nabi ini? Dan Satih menyebut nasabnya dong. Bukan kota, bukan suku, nasab men. Nasab, satu garis keturunan disebutin lengkap. Dan garis itu kalau kalian ikutin itu nyampe ke Quraisy ya, kakek buyut Rasulullah. Raja itu nanya lagi dong, kekuasaan kaumnya itu sampai kapan? Dukun ngejawab, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Meskipun pernah terhenti, tapi mereka akan nguasain lagi sampai akhir zaman. Bingung dong raja, emang zaman punya akhir? Masa punya akhir? Dan orang tanpa tulang itu jawab, ya, akhirnya adalah hari ketika semua manusia yang terdahulu dan terkemudian dikumpulkan. Dan berbahagialah orang yang berbuat baik kala itu, dan celakalah orang yang berbuat buruk kala dia hidup. Itulah hari pembalasan. Dukun itu baru aja ngejelasin hari kiamat dan hari akhirat ke seorang raja penyembah berhala di Yaman sebelum Islam ada. Dan informasi-informasi itu benar-benar tabu bagi peradabannya. Mengingat ini era di mana 500 tahun seorang nabi pembawa wahyu sudah nggak pernah diturunkan di muka bumi. Zamannya ini namanya zaman Fatrah. Dan ini dijelaskan oleh seorang dukun yang bersekutu sama setan. Lalu raja itu nanya untuk terakhir kalinya, beneran ya? Kamu ngabarin ini informasinya beneran? Dan Satih bersumpah, demi mega merah, demi gelapnya malam, demi subuh bila ia telah sempurna, sungguh yang ku kabarkan padamu itu benar. Dan raja itu belum selesai. Dia nggak bilang sama Satih, dia ajak Sheikh yang bayi yang juga diludahin sama si perempuan penyihir tadi, dukun yang famous tapi mampus duluan itu. Dia panggil Sheikh terpisah di ruangan lain, dites ulang dengan pertanyaan dari nol yang sama dengan Satih. Dan Sheikh jawabnya dengan jawaban yang sama dong.
Dan hebatnya lagi, dengan kata-kata yang berbeda. Pembahasaan sesuai dengan karakternya. Satih tadi bilang bara api jatuh ke Tihama memakan setiap yang bertengkorak. Sheikh bilang bara api ya yang hitam jatuh ke taman yang bukit dan bukit yang kecil, lalu ternyata dia memakan setiap yang bernyawa meluas. Isinya identik, diksinya beda, artinya mereka kagak janjian. Dan Sheikh juga nutup di titik yang sama persis kayak Satih. Kekuasaan itu akan diputus oleh seorang Rasul yang diutus, yang bawa kebenaran dan keadilan, dan kekuasaannya bakal ada di kaumnya di muka bumi ini sampai hari pemisahan. Raja Yaman itu cuman karena omongan dua dukun dalam satu sore, saking saktinya ia percaya dan langsung mengungsikan seluruh anak dan keluarganya ke luar negeri. Pergi gitu aja. Tapi nggak perlu visa, nggak perlu paspor ya. Mereka pergi ke Irak. Dari Yaman ke Irak. Dia mindahin dinastinya lintas negeri berdasarkan satu sesi konsultasi. Segitu otoritas para dukun zaman itu cuy. Dipercaya itu dan sesakti itu. Jadi kalau di dunia modern ini udah kayak setara LBB di Inggris dipindahin jadi PBB di Amerika gara-gara nasihat dua penyihir sakti yang kagak janjian tapi sama jawabannya. Dan raja itu nggak salah teman-teman. Ternyata bener, Yaman jatuh. Persis seperti yang dikatakan dukun-dukun itu. Pasukan dari seberang laut datang nguasain negeri itu bertahun-tahun sampai salah satu panglima mereka bernama Abraha. Dan bertahun-tahun kemudian Abraha inilah yang menggiring pasukan gajah menuju Mekah di tahun gajah. Tahun dimana ketika bayi yang dimaksud oleh dukun itu lahir. Terus gimana bang kelanjutannya? Gimana nasib keturunannya di Irak? Malam itu yang pertama kena dampak kelahiran dahsyat di malam kelahiran Rasul itu bukan Makkah, tapi Persia. Imperium yang pada saat itu imperium terbesar di muka bumi, yang wilayahnya dari Irak sampai perbatasan India. Malam itu di ibu kotanya Madain atau Ctesiphon, istana Kisra itu berguncang, ada gempa itu teman-teman. Dan sampai-sampai ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Istana Kisra itu saking megahnya, pilarnya saking gede-gedenya, kokoh banget. Tapi kali itu guncangannya membuat runtuh 14 balkon. Bukan satu ya, bukan dua, 14. Bayangin aja ya, 14 balkonnya loh. Bahkan ada yang mengatakan Kisra itu kalau pakai mahkota, mahkotanya itu perlu dikerek oleh beberapa orang saking gedenya. Kalau mahkotanya gede, segede apa dan sekuat apa balkonnya, dan 14-nya runtuh. Dan inilah yang paling gak masuk akal ke mereka. Gak berhenti di situ. Apa? Ada lagi. Api sesembahan Persia padam. Kalian harus ngerti konteksnya dulu. Api suci Majusi. Api itu api abadi. Simbol paling sakral dalam agama negara mereka. Agama di Persia. Mereka itu punya petugas khusus yang kerjaannya cuma jagain api itu turun-temurun ratusan generasi men. Bukan tahun ya, ratusan generasi. Dan api itu gak padam selama 1000 tahun. Bukan 100.000 tahun. Malam itu mati, ngecil, nggak bisa besar-besar tuh. Diapain nggak bisa besar, ngecil dan mati total. Di tempat lain di Iran, danau Sawah atau Safeh tiba-tiba surut, kering. Airnya tinggal lumpur. Danau Safeh itu bukan danau biasa loh teman-teman, itu danau raksasa. Riset paleoklimatologi yang modern ini menyebutkan danau sebagai salah satu danau terbesar di Asia Barat Daya sepanjang zaman Holosen. Umurnya 12.000 tahun. Bentangannya dari Rey ya, sekarang itu ada di selatan Teheran, sampai di Safeh. Penelitian modern mengukur sedimennya, membaca lapisan itu, lalu menyebut angka. Bener banget teman-teman. Ia pernah kering sekitar tahun 570-an Masehi. Itu hasil penelitiannya. Dan Nabi tahu nggak Nabi lahirnya kapan? Kalau dihitung Masehi, 571 Masehi. Meski demikian, para ahli punya penjelasannya materialistis. Sains ala sains sendiri dong. Kata mereka, waktu itu dunia sedang masuk zaman es kecil. Gunung-gunung meletus, matahari meredup selama bertahun-tahun. Ada goncangan, ada gempa, panen pada gagal di seluruh dunia. Wabah menyapu satu benua. Tapi mereka bisa jelaskan fenomenanya yang terjadi seperti apa, tapi tidak pernah menjelaskan
sebab apa yang terjadi di balik itu semua. Kenapa guncangan ini terjadi? Setelah kejadian itu, danau itu tidak pernah kembali seperti semula, men. Dan malam itu juga, imam besar agama Majusi, penyandang jabatan keagamaan tertinggi di seluruh Persia, mimpi. Dia mimpi lihat unta-unta liar menuntun kuda-kuda Arab nyebrangin sungai Tigris yang lebarnya aja 300 sampai 400 meter, teman-teman. Nyebrang. Setelah nyebrang itu nyebar ke seluruh negeri Persia. Dan 67 tahun kemudian mimpi itu beneran kejadian. Pasukan yang datang membawa agama anak yang lahir di malam 14 balkon Persia runtuh datang sampai di tepi yang sungai yang sama seperti di mimpi. Jembatan sudah coba dihancurkan, perahu sudah tidak ada, dan sungai pada saat itu kebetulan lagi banjir, lagi tinggi, lagi pasang. Allahu Akbar, teman-teman. Mereka tetap masuk di atas kuda dan pasukan Persia coba untuk menghalangi, turun juga ke sungai untuk mencegat, sehingga terjadilah pertempuran di air, di air sungai itu. Bahkan diceritakan ada momen di mana di antara pasukan mereka yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar jalan di atas air. Lalu kaki kuda itu menginjak tepi seberangnya dan kerajaan yang berdiri 400 tahun itu jatuh. Imam besar mereka sudah melihat semuanya 67 tahun sebelumnya di dalam tidurnya. Kalian ngerti kan? Seremnya mimpi imam bagi kerajaan itu. Orang Persia pada waktu itu gak nganggep Arab apa-apa, men. Remeh banget. Arab itu cuman orang gurun yang jualan unta di pinggiran imperium. Gak masuk hitungan. Gak ada ancaman-ancamannya dari mereka. Gak pernah jadi bahan rapat. Gak pernah jadi obrolan para pemuka agama mereka. Tapi ini jadi mimpi. Gak pernah diobrolin dari setiap lini, dari militer, agama, segala. Tiba-tiba pemuka agama yang paling dianggap sakral mimpi. Orang-orang gurun itu udah masuk ke halaman rumah kerajaan mereka dan nguasain itu. Itu isyarat mimpinya itu. Kisra, kaisar terbesar di bumi pada saat itu, panik dong. Dia belum tahu ini arti mimpinya apa. Dia kumpulin para gubernur militernya. Dia bingung mencari orang yang bisa ngejelaskan ini maksud mimpinya apa, ini yang terjadi di malam itu, ini si imam ini mimpinya apa. Setelah musyawarah, ia terus nulis surat ke raja bawahnya, semacam raja di negara taklukannya, ya, yang bayar upeti. Nama daerah raja ini daerah Hiroh, dan nama rajanya adalah An-Nu'man bin Al-Munzir. Siapa An-Nu'man itu, Bang? Nah, inilah ternyata anak cucu dari Raja Yaman yang tadi kabur karena saran dari dukun Satih dan Syekh. Ya, si cucunya tahu dong dia pastinya karena harusnya kemana, dan dia pun mengirim penyihir terbaiknya namanya Abdul Masih. Abdul Masih ini datang ke istana Persia, dan setelah tahu permasalahannya level dunia gini, dia jawab jujur, aku gak nyampe ilmunya kalau kayak gini. Ilmu soal beginian ini bukan di aku. Ilmunya ada di pamanku. BTW ya teman-teman ya, gue kasih tahu, dalam tradisi Arab, paman itu nggak hanya dipakai untuk adik atau kakak daripada ayah kita, tapi juga bisa difungsikan untuk panggilan penghormatan laki-laki tua apapun posisinya yang dituakan di dalam kabilah. Ya, dituakan dalam kabilah bisa dipanggil paman. Iya pamanku. Iya pamanku tahu soal kayak beginian, itu yang tahu pamanku. Wah, siapa nama pamanmu, Bang? Satih namanya. Lah, Pak, balik lagi ke penyihir dukun itu lagi dong. Dia lagi ternyata. Sakti emang ya. Dan Abdul Masih tahu harus kemana, karena orang itu bukan orang asing baginya. Mereka satu kabilah. Dan di antara orang-orang Gasan, tidak ada yang lebih tua dan tidak ada yang lebih dituakan kecuali si Satih. Dia memanggilnya paman Abdul Masih ini. Abdul Masih pun berangkat tuh, naik unta, nyebrang gurun. Wah, jauh ini jaraknya nih ya. Bayangin aja dari Irak ke Iran ke Yaman naik unta. Dia nyebrang berhari-hari sampai di perbatasan negeri Syam. Dan begitu dia nyampe, Satih sudah sekarat. Bener-bener sekarat, men. Seolah dia sudah ada di tepi liang kuburnya sendiri, tinggal guling aja masuk itu dari kubur itu. Abdul Masih ngasih salam.
Salam Mbah. Satih diam aja. Mungkin dalam hati, ya elah mau kali aku lihat cucu kayak gini ya. Tiba-tiba dateng gini biasanya ada maunya ini, mau ngerepotin ini ya. Udah mau mati gini masih mau direpotin gitu mungkin ya. Dia diajak ngomong, Satih nggak ngejawab satu kata pun. Bayangin situasinya teman-teman. Orang ini nempuh perjalanan berhari-hari nyebrang gurun bawa pertanyaan dari kaisar imperium terbesar di bumi, dan orang yang dia cari udah nggak mau ngomong. Terus Abdul masih harus melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan atensi dong. Dan ini terjadilah sesuatu yang paling janggal dalam peristiwa ini nih. Apa? Si Abdul Masih nyanyi dong, tiba-tiba audisi Indonesian Idol si doi ini. Dia bacain syair panjang buat ngebangunin orang yang lagi sekarat nih. Dapetin perhatiannya ini. Bait pembukanya kira-kira bunyinya kayak gini. Tulikah dia atau masihkah dia mendengar sang bangsawan Yaman ini? Atau dia sudah pergi dan tersapu laju kematian nih? Terus dia lanjut nyebutin dirinya siapa, dia datang dari mana, siapa yang ngutus, unta apa yang dia pakai nyebrangin gurun. Dan setengah syairnya dia belum jelasin nih tujuannya apa. Satih lalu angkat kepala dan sebelum ditanya apa-apa, sebelum Abdul Masih sempat jelasin dia datang buat apa, Satih ngomong duluan. Abdul Masih di atas yang berjalan di atas unta yang bergegas menempuh perjalanan panjang dan jauh itu datang ke Satih, dan Satih sudah di tepi liang kubur ini. Ini rima ya, kalau bahasa Arabnya indah lah terdengarnya, rimanya jelas. Tapi kita terjemahin langsung aja. Kamu diutus oleh Raja Bani Sasan, Raja Persia maksudnya, karena berguncangnya istana, karena padamnya api-api abadi Majusi, dan karena mimpinya seorang imam besar. Dia lihat unta-unta liar menuntun kuda-kuda Arab yang sudah menyeberang Tigris lalu menyebar ke seantero negerinya. Ajib, sakti tenan si Simbah ini. Mbak Rara, Mama Gufron, Mama Loren, Habib palsu, lewat semuanya. Bablas anginnya. Semua diagnosanya, semua tebakannya presisi tanpa dikasih tahu. 4 hal yang bikin Kaisar Persia ini gak bisa tidur disebutin ulang satu persatu sama si Satih, sama orang yang sekarat di tengah gurun dengan jarak ribuan kilometer tuh dari daerah itu. Belum ada medsos men, belum ada info A1 dari Lambetura atau dari Twitter men, belum ada link haram, itu belum ada. Terus dia lanjut, dan ini kalimat terakhir yang pernah keluar dari mulut Satih seumur hidupnya. Wahai Abdul Masih, kalau bacaan sudah banyak, kalau sudah muncul pemilik tongkat, ini maksudnya bacaan banyak itu budaya membaca sudah mulai muncul, dan mushaf yang bertuliskan Al-Quran itu sudah banyak bertebaran, dan tongkat kenabian, tongkat muncul itu tongkat kenabian maksudnya. Dan meluapnya lembah As-Samawah, dan surutnya danau Sawah, dan padamnya api Persia, maka Syam bukan lagi Syam bagi Satih. Wis, itu kata Satih. Sebab akan ada yang memerintah di atas mereka, di atas raja-raja dan ratu-ratu dari sejumlah balkon yang runtuh. Dan segala yang akan datang itu pasti akan datang. Takdir gak bisa diubah, ketetapan Allah gak bisa diubah. Lalu Satih mati di tempat itu juga. Habis ngomong langsung qaid. Dukun paling besar di seluruh jazirah Arab yang ngomongnya bikin raja mindahin dinasti lintas negeri, yang puluhan tahun sebelumnya udah nyebutin nasab Nabi dari garis Quraisy, mati pada saat dekat dengan kelahiran Nabi, ketika langit-langit sudah ditutup rapat. Bacaan terakhirnya adalah tentang malam itu, tentang habisnya kerajaan yang mengirim orang kepadanya, dan akan tibanya sosok yang akan diamanahi oleh langit untuk menjadi penguasa sebagai rahmatan lil alamin, rahmat semesta. Abdul Masih pun lalu pulang ngelaporin ke Kisrah, ceritain, nyampein semuanya, dan Kisrah denger sampai bagian raja-raja sejumlah balkon yang runtuh. Di malam Maulid ada 14 balkon runtuh, kita udah ceritakan tadi ya. Bagi Kisrah,
ini dianggap artinya 14 raja. Dan dia lega. Gak ada yang salah dalam penafsiran dia. Dia lega. Dia bilang, masih santai ini ya. Sampai 14 raja lagi nih ya. Baru bisa diganti. Baru dia bisa mengambil kekuasaanku dah. Baru hal itu kejadian. 14. Lama itu. Masih ratusan tahun lah kira-kira ya. Aman. Masih 14 turunanku. Dia berpikir idealnya satu generasi itu sebagaimana biasanya 30-40 tahun. Pendahulunya aja bahkan ada yang sampai 70 tahun tuh memerintahkannya itu di Persia. Kalau 40 tahun kali 14, wah masih lama itu pikir dia. Ternyata kenyataannya men ketika ini raja sudah tumbang, 10 dari 14 raja, ini raja yang sudah meninggal, 10 dari 14 raja itu habis dalam 4 tahun. Jadi jatah 10 raja itu habis berganti-ganti sepanjang durasi 4 tahun doang. Jauh dari perkiraan yang satunya 40-an. Dan itu bukan cerita men, bukan bikinan. Itu tercatat rapi dalam sejarah Persia itu sendiri. Iran kalau sekarang kekacauan terjadi suksesi di detik-detik terakhir Sasania Persia itu sangat cepat pergantiannya. Raja ganti raja, saling bunuh, saling gulingkan. Dan yang cuman berkuasa itu kekuasaannya hitungan baru tahun, hitungan bulan doang. Bahkan ada yang perempuan. Dan itu dihitung juga sebagai raja. Itu 10 kurang 4 lagi. Untuk 14 kan. Dan ternyata sisa 4 rajanya itu habis sampai masa kekhilafahan Utsman. Imperium yang berdiri 400 tahun ludes dalam satu generasi. Gimana ludesnya bang? Yang paling signifikan ludesnya, itu nanti dibahas di penaklukan Islam. Ya, kalau itu ada bahasan khusus perang Qadisiyah. Sekarang kita pindah dari Persia ke Mekah sendiri. Ada 4 orang Quraisy yang bersahabat biasa ngumpul di sekitar sebuah berhala ini. Dan 4 orang ini bukan sembarangan cuy. Mereka punya kelompok kecil, komunitas kecil namanya Hanifiyah. Kerjanya berdiskusi mencari kebenaran Tuhan. Dan mereka ini gak percaya sama berhala. Salah satu nama mereka adalah Waraqah bin Naufal. 40 tahun kemudian dia yang bilang kepada seorang Nabi Muhammad SAW ya, baru dilantik. Dia bilang yang datang kepadamu kemarin malam itu adalah namus yang juga turun kepada Musa. Ngasih tahu itu malaikat Jibril. Kamu nabi. Satunya lagi ada Zaid bin Amr, orang yang seumur hidupnya nolak nyembah berhala, nolak makan sembelihan berhala, dan mati sambil masih keliling dunia ngembara nyari-nyari agama Ibrahim, nyari-nyari kebenaran. Dari 4 orang di ruangan itu ya, mereka adalah orang-orang Mekah yang paling gelisah sama agama kaumnya sendiri, paling gak percaya. Mereka udah lama ngerasa ada yang salah di situ, cuman belum tahu apa yang benar. Satu hari mereka masuk dan berhala di ruangan itu ternyata berhala yang tempat mereka bersembunyi itu tengkurap, mukanya nempel di tanah. Mereka heran, diangkat, dibalikin ke posisi semula, diangkat. Gak lama jatuh lagi, lebih keras, jatuh, diangkat lagi, jatuh lagi ketiga kali ya. Dan salah satu dari mereka ngomong satu kalimat, ini pasti ada sesuatu yang terjadi nih, ini gak biasa nih. Dan malam itu ternyata terjadilah malam Rasulullah dilahirkan. Terus salah satu dari mereka bikin syair, dan syair ini adalah syair dengan teks yang cukup brutal. Karena ini tentang seseorang penyembah yang lagi menginterogasi Tuhannya sendiri. Seseorang dari kaum penyembah berhala yang sedang menginterogasi berhala itu sendiri. Dia ngomong ke patungnya, wahai berhala hari raya, yang di sekelilingmu berbaris para pembesar-pembesar utusan untuk menghormatimu. Dari jauh dan dari dekat mereka mengelilingimu. Kamu dijungkir terbalikkan. Apa maksudnya? Jawab kami, apa maksudnya ini? Ini apakah ulah orang iseng? Atau kamu tersungkur karena marah terhadap kelakuan kami? Kalau karena dosa dan kelakuan kami minta maaf. Kami akui, kami akan tanggung akibatnya. Tapi kalau kamu tersungkur karena dikalahkan dalam keadaan hina, maka kamu bukan Tuhan. Kamu tidak layak disembah. Dengerin logikanya, dia ngasih Tuhannya 2 pilihan. Dan dua-duanya buntu men. Pilihan pertama, kamu marah sama kami, oke kami minta maaf. Pilihan 2, kalau kamu dijatuhin orang lain, masa kamu gak bisa ngelawan? Kalau kami minta maaf, ya udah bangkit aja, kami minta maaf, gak usah marah. Tapi kalau dikalahin, masa kamu gak bisa bangkit? Nih, dari roboh bangkit aja masa gak bisa?
Masa kamu bisa dikalahin gini ngaku-ngaku Tuhan sih? Dan ceritanya belum sampai di situ teman-teman. Waktu mereka negakin patung itu, untuk terakhir kalinya terdengar suara bukan dari luar, bukan dari atap, tapi dari patung itu sendiri. Seolah dari dalam perut itu sendiri, patung itu sendiri. Dan suara itu ngecapin 5 bait. Bait pertama, ia tersungkur karena seorang bayi yang baru lahir, yang oleh cahayanya seluruh penjuru bumi bersinar di timur dan di barat. Bait keduanya berbunyi, dan berhala-berhala tumbang seluruhnya, dan hati raja-raja bumi bergetar ketakutan. Bait ketiga, dan api seluruh Persia padam dan menggelap padam, dan Syah Persia bermalam dalam kesusahan yang paling besar. Bait keempat menyambung ke Satih ini ya. Dan jin-jin dihalangi dari para dukun soal berita gaib, maka gak ada satupun yang bisa mengabarin apa-apa lagi. Gak yang benar, gak juga berbohong. Mereka berbohong pun kesulitan di malam itu. Dan bait yang kelima, wahai keluarga Qusay, keluarga besar Rasul nih ya, keluarga besar orang Arab, kembalilah dari kesesatan kalian dan bergegaslah menuju Islam. Berserah dirilah. Teman-teman, kata Islam udah keluar 40 tahun sebelum wahyu pertama keluar. Ini berita gembira atau bukan? Tentu tidak bagi seorang makhluk ini. Ada satu makhluk yang umurnya lebih tua daripada peradaban manusia. Dia lihat Adam waktu masih dari tanah. Dia lihat air bah Nuh. Dia lihat Namrud nyalain api. Dia lihat laut Musa dibelah. Ribuan tahun dia nonton semuanya tanpa kelewat. Dan sepanjang sejarah sepanjang itu cuman ada 4 kali dia menjerit. 4 kali. Dan kata yang dipakai buat jeritan itu ya oleh para sejarah, bahasa Arabnya ronnah. Itu bukan teriakan marah, bukan raungan perang. Ronna itu suara yang keluar bareng dengan kesedihan, frustasi. Bunyi orang yang lagi hancur 4 kali ini pernah terdengar. Dalam ribuan tahun kehidupannya, mungkin puluhan ribu atau lebih daripada itu, atau jutaan tahun, hanya 4 kali dia berteriak. Waktu dia dilaknat 1, waktu dia dilempar turun dari langit ke muka bumi, dari surga ke muka bumi 2, waktu Al-Fatihah diturunin 3, dan yang keempat waktu malam itu, malam kelahiran Rasulullah. Dan sebelum dia menjerit, dia sempat bergerak. Ceritanya gini, iblis ngumpulin pasukannya dan ngomong, kacau nih, gue masa gak bisa nembus langit, ini ada yang aneh nih, kayaknya udah tiba nih. Cuman itu alasan yang masuk akal. Ya perlu diketahui ya teman-teman, ini riwayatnya gak kuat, tapi gue ceritain supaya teman-teman dengar cerita, beragam cerita yang ya memang ada riwayatnya, ada ya, supaya jadi tambahan, tapi nggak usah diiman-imani banget ya. Iblis lalu bilang gini, malam ini berarti ini lahir seorang anak yang bakal ngerusak urusan kita. Dengerin pilihan katanya teman-teman. Dia bilang, nggak bilang anak ini mulia, anak nabi, nggak bilang anak yang bakal jadi nabi, nggak bilang, nggak bilang anak yang bakal dilindungi Tuhan. Dia nggak bilang. Dia bilang yang bakal ngerusak urusan kita. Itu bukan bahasa agama cuy, itu bahasa bisnis. Kayak CEO baru dapat laporan intelijen, ada kompetitor baru masuk ke pasar dan dia potensial. Kuartal depan kalau kita diem kita rugi. Dan pasukannya ngasih solusi. Satu kalimat, dan ini kalimat yang sadis banget. Mereka bilang, datengin aja rusak akalnya. Makanya kenapa ketika bayi itu lahir kita diajarin untuk mendoakannya. Bahkan ada yang mensunnahkan, menganggap sunnah, mengazankan dan membacakan iqomat. Karena kalau ada azan, setan lari. Itu ada hadisnya. Ya. Atau lenyapkan kalau bisa. Malah lebih bagus. Target operasinya bayi umur beberapa jam, yang belum bisa apa-apa, yang bahkan belum bisa ngangkat kepalanya sendiri, men. Dan iblis berangkat, dia keliling dunia nyari di mana gak ketemu, sampai dia mendekat ke satu rumah, makin dekat, dan waktu dia hampir nyampe, mau masuk di kota di mana Rasulullah itu dilahirkan, Jibril nendang dia, dus, dan iblis terlempar mendarat di Aden. Buka peta, lihat Aden. Aden itu ujung selatan Yaman. Dari Mekah lebih 1000 km. Satu tendangan 1000 km. Dan ini yang paling sering kelewatan dari adegan itu. Bayi itu gak ngapa-ngapain, gak ada cahaya yang nyembur dari dia.
gak ada suara yang ngusir, gak ada apa-apa teman-teman. Dia cuman bayi. Yang ngehadang bukan dia, yang ngehadang dikirim untuk dia. Dan itu justru gambar paling akurat bahwasannya dia dijaga sebelum beliau sendiri tahu kalau beliau lagi dijaga. Dan ini cerminan bagi para orang tua bahwasannya minta perlindungan bayi itu bukan kita yang turun melindungi secara fisik, nggak cuman itu aja, tapi minta kepada zat yang maha halus yang nggak bisa kita lihat terhadap ancaman-ancaman yang tidak bisa kita lihat. Dan ada satu hal yang penting nih, konon dulu iblis itu bisa nembus 7 langit. Semuanya bebas keluar masuk. Waktu Nabi Isa, ini ada riwayat mengatakan dia diblokir 3 lapis ngeblokir dia. Masih bisa nembus 4 lapis dong. Malam itu ketika Rasulullah Muhammad lahir, dia diblokir ke 7-7-nya. Akses penuh jadi 0. Dan ingat kesaksian jin yang gue bacain di video awal tadi. Kami dulu duduk-duduk di langit-langit, di atas langit, tapi sekarang panah api udah nungguin. Itu momen titik balik kata sekarang dalam surat jin. Perpindahannya dulu ke sekarang. Titik baliknya ada di Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Ada satu hal yang aku ingin kalian perhatikan dari kaisar itu. Dia bukan tidak tahu loh teman-teman. Dia diberi bocoran masa depan. Saat tidak ada manusia yang tahu selain dia, dia diberitahu bahwa akan datang seseorang yang membawa kebenaran dan bahwa yang lama akan berakhir. Kekuasaan lama akan berakhir. Kalau dari kacamata kekuasaan mungkin itu ancaman, tapi kalau dilihat dari angle yang lebih luas itu undangan. Dia punya waktu, dia punya kekuasaan, dia bisa mencari, dia bisa menunggu, dia bisa menyiapkan diri untuk menerima yang akan datang. Dia bisa sekedar menata niatnya dan itu bisa mengubah segalanya, cuma niat itu. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Begitu dia dengar kabar itu, hal pertama yang dia kerjakan adalah menghitung berapa raja lagi, berapa tahun lagi, berapa lama istananya masih berdiri menjadi milik dia dan keturunannya, berapa lama tahtanya masih aman. Dan dia tidak menyiapkan diri untuk kebenaran yang akan datang. Dia menyiapkan pengaman untuk barang-barang dan kekuasaannya. Dan mudah sekali menertawakan dia. Mudah. Tolol ini, kaisar bodoh ini. Dia diberitahu langsung, malah sibuk menghitung istana. Dan yang lebih menggelikan lagi, iblis juga sama. Padahal dia bukan diberi sekedar bocoran. Dia tahu persis. Dia bicara langsung dengan Allah. Dia ngelihat sendiri, dia nguping sendiri, dia dengar sendiri. Dia bahkan yang meminta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Artinya dia tidak punya 1% pun keraguan bahwa hari itu nyata. Dia punya kepastian yang tidak dimiliki oleh siapapun makhluk di dunia ini. Dan malam itu, waktu kabar kelahiran itu sampai kepadanya, apa kalimat pertamanya? Bukan anak mulia telah lahir, bukan kebenaran telah datang, bukan. Tapi anak yang akan merusak urusan kita lahir. Dengar sekali lagi, urusan kita. Dia menilai kedatangan kebenaran itu dari seberapa besar kerugiannya. Dia ngitung matematis tuh, hitung-hitungan tuh, literally hitung-hitungan nih. Persis seperti kaisar yang menghitung istananya ketika kabar masa depan tentang kepastian di masa depan itu tiba kepadanya. Dan langkah berikutnya ternyata yang diambil sama persis. Dia tidak berubah. Dia mengamankan operasinya, mengamankan posisinya. Kirim pasukan, buat dia celaka. Atau aku yang pergi sendiri. Aku ingin membuat dia selamatkan bisnis kita. Dia bisa buat celaka, maka selamatkan bisnis kita. Dan ini yang kerap mematikan tapi sering menjadi andalan kita. Karena kita sering berkata dalam hati kalimat yang sama, kalau aku diberikan bukti secara langsung, baru aku akan berubah. Padahal gak gitu men. Rumusnya gak gitu, itu cuma alasan. Karena apa? Karena makhluk yang melihat paling banyak, mendengar spoiler paling jelas A1 langsung dari 7 akses lapis langit, yang mengetahui paling pasti, yang tidak punya sedikit pun ruang untuk ragu. Berdialog, dia pernah berdialog langsung sama Tuhan. Ternyata dialah yang paling keras menolak. Masalahnya ternyata tidak pernah dipengetahuannya.
tapi di seberapa jauh kita mengakses pengetahuan itu sebagai identitas dan jati diri kita, sehingga kita siap menghadapi kehilangan asalkan itu bukan Allah. Bukan Allah yang hilang dari kita. Asalkan kehilangan itu memang kehendak dari Allah. Masalahnya ada di apa yang kita takut atas kehilangan itu, dan kita tidak mau itu terjadi. Kisra takut kehilangan tahtanya, iblis takut kehilangan pekerjaannya, dan kita juga sudah diberitahu loh. Sama kayak Kisra, sama kayak iblis juga. Bukan lewat mimpi, bukan lewat orang tua tanpa tulang di tengah gurun yang harus dicari berhari-hari itu ada di mana. Kita diberitahu, terbuka, tertulis, dibacakan keras-keras di masjid-masjid dekat rumah, di setiap minggu, di YouTube kita bisa dengarkan secara langsung. Sejak kita masih kecil dan belum mengerti artinya, Al-Quran sudah diperdengarkan kita. Itu hal yang lebih pasti, lebih benar ketimbang mimpi, ketimbang nguping dengar pembicaraan orang di balik langit. Tapi kita juga udah dikasih tahu bahwa akan datang satu hari yang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar, dan tidak bisa dibayar. Itu bukan ramalan, itu kepastian. Dan apa yang kita kerjakan dengan kepastian itu? Ternyata kita menghitung cicilan tinggal berapa, saldo cukup sampai tanggal berapa, kapan bisa ganti motor, kapan punya mobil, kapan gaji naik, kapan bisa beli rumah. Dan tahukah kau, Al-Quran menyebutkan perbuatan itu dengan kata kerjanya sendiri. Bukan dengan menumpuk harta, tapi alladzi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya persis kayak Kisra. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan panjang, akan kekal, bahkan persis kayak Kisra. Wa'addadah itu artinya menghitung secara berulang-ulang. Orang yang benar-benar sadar dirinya akan mati tidak akan menghabiskan berpuluh-puluh tahun memikirkan cicilan. Dan yang paling dingin dari semuanya ada di ayat lain. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Perhatikan satu kata, hatta, sampai. Bukan lalu kalian sadar, bukan sampai kalian merasa cukup, tapi aktivitas mengumpulkan harta, memamerkan harta, bermegah-megahan atas dunia, itu akan berlangsung aktivitasnya sampai hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kalian itu ke lubang kubur. Bagi keumuman kita itu terjadinya seperti itu. Artinya menghitung tidak pernah selesai. Berhentinya bukan karena kau merasa cukup, berhentinya karena waktumu habis. Sekarang berdirikan 3 ini. Kisra menghitung sebuah kekaisaran, 400 tahun berdiri dari Irak sampai perbatasan India. Iblis menghitung sebuah misi yang berjalan sejak manusia pertama diciptakan. Dan kau menghitung motor yang belum lunas, saldo yang tidak seberapa, dan sebuah rumah yang bahkan belum ada, yang gak ada apa-apanya sama Kisra yang Kisra miliki. Kisra salah menghitung, dan yang hilang adalah sebuah imperium. Kita kalau salah menghitung, yang hilang adalah hidup dan akhirat kita. Jadi sekarang jawab sendiri. Dari kisah bertiga tadi, Kisra di Persia dan iblis yang mengatasnamakan misi dan egonya di atas segala-galanya, Kisra yang diberi kabar lalu sibuk mengamankan istananya, dan kita yang diberi kabar penting jelas lalu sibuk mengamankan hal-hal bahkan yang tidak bisa dibawa mati. Gak ada apa-apanya dari ruang gudang rongsokannya Kisra. Maka yang sebenarnya pantas ditertawakan, Kisra, iblis, atau justru yang paling layak adalah diri kita sendiri. Semoga kisah ini bisa jadi cermin bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.